Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar penting dari Amerika. Bank Sentral AS, The Federal Reserve atau The Fed, baru saja memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin, menjadikannya di level 3,75% hingga 4%. Ekonom Maybank Indonesia, Mirdal Gunarto, menyebutkan ini kabar baik. Kenapa? Karena selisih suku bunga antar Bank Indonesia BI Rate dan The Fed kembali melebar. Ini otomatis menambah daya tarik aset investasi di Indonesia, mulai dari SBN hingga saham. Biaya utang global juga ikut turun, memberi sentimen positif bagi pasar keuangan kita. Mirdal bahkan memprediksi rupiah bisa menguat kembali ke level 16.480 per US dollar. Penguatan ini didorong oleh harapan masuknya kembali hot money atau modal jangka pendek, terutama ke pasar surat utang negara, setelah sempat terjadi capital outflow beberapa pekan. Namun, Chief Ekonomis Bank Mandiri, Andri Asmoro, memberikan catatan hati-hati. Meskipun The Fed memangkas bunga, mereka belum yakin akan memangkas lagi bulan depan. Pernyataan hati-hati Ketua The Fed, Jerome Powell, yang menyoroti perlambatan ekonomi AS dan resiko lapangan kerja justru membuat ketidakpastian di pasar domestik tetap tinggi. The Fed yang memudar di bulan Desember bisa membatasi arus modal asing dan kembali menekan rupiah. Oleh karena itu, Andri menilai Bank Indonesia atau BI kemungkinan akan mempertahankan suku bunga acuan untuk menjaga stabilitas rupiah dan ketahanan modal. Lalu, mana yang lebih mungkin terjadi? Apakah optimisme penguatan rupiah karena gap bunga yang melebar? Ataukah kekhawatiran karena ketidakpastian kebijakan The Fed ke depan? Di tengah tarik-menarik ini, BI harus cermat. Bagaimana jika BI menaikkan suku bunga sedikit lagi untuk benar-benar mengamankan rupiah sebelum The Fed membuat keputusan yang tak terduga? Sekarang giliran kamu, menurutmu apakah The Fed akan turun lagi di bulan Desember? Dan apa yang harus BI lakukan sekarang? Tulis pendapat kritis kamu di kolom komentar ya.